dalam bayangan saya, kalau seandainya kelak itu sempat sudah dibicarakan sih kemarin, jadi dosen-dosen teknik nuklir UGM bisa ngajar di PTN atau sebaliknya, kan begitu. Mahasiswa juga sama-sama bisa ketemu dan akan punya mimpi yang sama. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, kita ngobrol dengan PLT Deputi Bidang SDM Iptek di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Bapak Edi Giri Rahman Putra, PhD. Kami ngobrol tentang penelitian beliau di bidang Small Angle Neutron Scattering dan Soft Condensed Matter, transisi beliau dari peneliti menjadi Ketua STTM Batan, dan saat ini menjadi PLT Deputi Bidang SDM Iptek BRIN. Kami juga bahas tentang aspek yang kurang dikuasai oleh SDM nuklir dan bagaimana visi beliau menjadikan Yogyakarta menjadi pusat pendidikan nuklir di dunia. So, let's check it out. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Edi Giri karena udah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir dan selamat datang juga. Jadi mungkin langsung aja deh pertanyaan saya selalu memulai podcast ini dengan mencoba menurunkan background-nya dulu gitu Pak. Jadi kayak mungkin sedikit perkenal dengan Bapak, terus habis itu bagaimana Bapak bisa nyampe poin sekarang, bagaimana perjalanan karirnya, mungkin bisa minta tolong diceritain Pak Edi. Oke, sederhana aja kali ya, simpel aja. Baik, saya dulu lulusan dari ITB Bandung ya, Institut Teknologi Bandung. Saya dulu pertama mengambil jurusan kimia. Ya, jadi kimia MIPA murni ya, kimia murni. Memang di tugas akhir saya mengambil penelitian terkait dengan radiokimia saat itu. Jadi di ITB itu ada mata kuliah yang namanya radiokimia. Kebetulan pengajarnya dari orang Batan yang di Bandung. Jadi diperkenalkanlah teknik-teknik nuklir itu di dalam kimia seperti analisis peraktifan neutron, ya, kemudian dan yang lainnya. Nah, itu akhirnya saya tertarik untuk bergabung di situ, ya, melakukan penelitian di Batang, Bandung waktu saat itu. Nah, kebetulan setelah selesai itu, kenapa itu menjadi menarik? Karena itu dulu, kalau dulu sih memang ada semacam kayak tumbal-tumbalan gitu loh. Jadi sama teman-teman kan begitu. Jadi kan itu mata kuliah yang paling nggak disukai sama teman-teman sebenarnya gitu loh. Oh, radiokimia itu Pak? Nuklir kan buat teman-teman ya, itu kan jadi kan gitu. Ya udahlah, angkatan saya yang di situlah saya bilang gitu. Jadi satu-satunya saya yang mengambil tugas saya terkait dengan masalah nuklir itu di Batam gitu. Yang lainnya di kampus, dosen kampus. Kemudian jadi rata-rata cuma satu orang setiap angkatan. Jadi angkatan sebelumnya satu orang begitu aja, jadi memang nggak banyak gitu. Tapi itu emang dulu sempat emang udah ada kerjasama antara Batan dan fakultas Bapak untuk kayak mahasiswanya didorong untuk penelitian di sana deh gitu. Apa kayak gitu? Enggak, artinya kan juga merupakan bentuk diseminasi teknoklir ya. Artinya kan jadi beberapa staf Batan itu mengajar di ITB, baik itu yang di kimia, radiokimia maupun yang di biologi, mengajar radiobiologi, misalkan begitu kan. Jadi memang ada kerjasama yang sudah erat dari dulu antara ITB dan Batan Bandung saat itu. Jadi dosen-dosen atau pengajar yang itu juga berasal dari Batan, sebenarnya begitu. Nah, memang dalam perkembangannya tadi saya juga kita sudah tahu yang UGM gitu kan, teknik nuklir juga seperti itu kan segala macam. Jadi animenya turun sebenarnya begitu kan itu. Dulu mata kuliah wajib, terus akhirnya berkurang menjadi mata kuliah pilihan. Tapi sekarang saya dengar udah nggak ada lagi mata kuliah itu. Iya. Jadi betapa menurunnya sebenarnya minat kita terhadap nuklir itu sendiri sebenarnya kan begitu. Ya. Penasarannya tinggi, tapi ketika mau belajar pun jadi ternyata tidak semua orang tertarik, sebenarnya begitu kan. Iya. Oke, nah kemudian S1 selesai di sana di kimia, kemudian tahun 93 akhirnya saya masuk Batam langsung tahun 94-nya. Jadi gabung ke situ di Batam, kemudian lanjut studi S2-nya di ITB juga, tapi material saya ambilnya. Sudah berubah karena saya bergabung di Batam di Serpong pada saat itu. Kebetulan bergabungnya di sebuah lab namanya Lab Hamburan Neutron.
Jadi memanfaatkan teknik nuklir, hamburan neutron yang dihasilkan dari reaktor G1 itu bisa dimanfaatkan untuk karakterisasi bahan. Oh, Gitu. I see. Ya, oke. Ya, seperti kayak X-ray, kenal kan X-ray diffraction, X-ray scattering, ya kita menggunakan source-nya itu pakai neutron. Pakai neutron, iya. Itu juga masih lab baru pada saat itu. Saya waktu masuk itu mungkin baru berapa tahun diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kan. Oke. Itu yang sekarang jadi PSTBM itu kan, jadi bagian dari PSTBM ya, itu. Betul. PSTBM betul. Nah, karena akhirnya berpindah basisnya ke arah material, akibatnya setelah saya juga mengambil material kan yang mulai dari bahan. Kan, ke sana. Jadi mencoba untuk memanfaatkan nuklir ya untuk karakterisasi material. Iya. Tahun 97 ke ITB lagi waktu itu, kemudian tahun 99 langsung berangkat studi S3 ke Inggris dan akhirnya berbasisnya tetap material kan begitu, jadi bukan ke nuklirnya. Jadi tentang material, tapi itu juga untuk menerapkan atau untuk mengimplementasikan teknik nuklir tadi, neutron scattering untuk material. Itu aja sebenarnya. Jadi, kembali dari sekolah S3, balik dari Inggris, ya akhirnya mencoba untuk mengestablishkan metode ini ya untuk penelitian material, terutama memang untuk yang advance material, karena memang kita harus mencari keunggulan neutron ini terhadap yang lainnya, sedangkan begitu intinya. Iya. Jadi kalau metode lain mungkin sudah bisa dilakukan di lab biasa, kita coba untuk menggali lebih banyak lagi apa sih keunggulan neutron scattering tersebut terhadap karakterisasi material. Kembali dari Inggris di tahun 2004, kemudian selama 10 tahun ngedon di lab ya, itu kerjaan lab terus ya, 10 tahun itu. Sempat postdoc di Korea, di Kairi. Selama setahun ya, akhirnya memperdalam, karena memang praktikal saya nggak mendalami neutron scattering justru waktu S2 S3-nya malah. Jadi memang lebih banyak ke materialnya, lebih banyak ke material sendiri. Jadi kemudian sempat postdoc di Kairi, di Daejeon, mungkin kenal sama Doni Hartanto kali ya. Iya, lumayan dekat. Ini nggak tahu itu ketemu waktu saya di sana, dia kan begitu sama Doni. Yang setahun postdoc di Korea, kemudian lanjut ke Jepang 6 bulan, Max ya, terkait dengan bagaimana menerapkan metode tersebut untuk analisis struktur protein sebenarnya begitu. Struktur protein, Itu struktur protein berarti maksudnya lebih ke ranah agak ke biologi begitu ya Pak ya, jatuhnya? Sebenarnya saya bermula dari soft condensed matter. Makromolekul, biomakromolekul termasuk soft condensed matter. Jadi lebih banyak material-material liquid, gel, kemudian kristal cair gitu, bukan fisik ya, kayak magnetik, kayak metal, enggak, lebih ke soft matter. Sana kan begitu. Karena background saya kimia kan, tadi kan gitu. Nah, kemudian penelitiannya lebih banyak menggali kegiatan tersebut, kerjasama dengan teman-teman di dalam negeri dan di luar negeri. Dan karena tadi itu menjadi alat yang sangat sangat menarik untuk dimanfaatkan untuk riset, karena memang tools yang jarang ya kan, neutron scattering tools yang jarang itu kan, dan tidak semua negara punya kan begitu. Jadi banyak yang menarik untuk bisa melakukan eksperimen bersama. Sampai tahun 2014 akhirnya saya ditarik menjadi struktural gitu. Jadi saya kepala bidang di PSTBM saat itu ya, 2014, cuma 2 tahun ya, coba untuk bisa mengajak teman-teman di sana untuk lebih banyak memanfaatkan neutron scattering tersebut kan begitu. Ini menariknya adalah ya, kita punya fasilitasnya, orang lain, negara lain itu membutuhkannya, tapi kita belum bisa memanfaatkannya, kan aneh begitu. Jadi 2014 jadi kepala bidang di saat itu di PSTBM, kemudian 2016 akhirnya pindah ke Yogyakarta untuk mengetuai STTN di situ sampai 2021 kemarin April. Ya, jadi 5 tahun di situ dan sempat juga menjadi PLT KPSTA pada waktu yang bersamaan. Jadi double job kemarin begitu. Gitu. Jadi ini memang totally different ya, berubah dari seorang peneliti yang memang hanya concern untuk melakukan riset ya, terus berubah harus menjadi STN kan begitu kan. Nah, tapi memang menariknya begini, ternyata
dulu ketika jadi peneliti, memang pada akhirnya poin terpenting itu adalah memang SDM-nya. Jadi manusianya, gitu. Bagaimana akhirnya kita mempunyai tugas perguruan tinggi ya, menghasilkan SDM tadi tidak hanya kuat secara akademik ya atau kompetensinya, tapi juga berkarakter. Nah itu yang tidak mudah, Sarun. Tidak mudah. Kan jadi kalau pinternya mungkin lebih mudah ya, diajarin, diskusi segala macam, mereka tuh lebih mudah untuk yang kompetensi yang hard skill-nya. Tapi yang soft skill-nya ini itu tidak mudah. Karena itu yang ternyata tanda petik kita masih kurang sebenarnya secara umum di kita untuk membangun karakter itu terhadap lulusan-lulusan kita. Gitu. Jadi bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita bisa bersinergi, terus kemudian itu tidak mudah. Dibanding kalau dia fiturnya pinter kan itu kan, kalau jago melakukan hal gitu kita tidak bisa, apalagi kalau bicara untuk nation ya. Kita tuh maju untuk Indonesia tuh tidak mudah kan begitu. Nah, makanya saya menyadari wah ini ternyata tidak mudah membangun sebuah membangun SDM itu yang memang qualified secara akademik tapi juga karakter itu butuh waktu lebih panjang dan itu tidak bisa terukur dengan cepat kan begitu. Iya, kalau urusan sama manusia memang pasti akan butuh jangka waktu yang lebih lama. Bahkan 5 tahun sekalipun rasanya belum cukup ya, Pak. Belum tentu. Satu generasi juga mungkin belum cukup kan gitu kan. Jadi itu yang saya menyadari, tapi alhamdulillah kalau saya melihat yang penting adalah kami memberikan warna ya terhadap STM tersebut karena memang saya melihat potensinya sangat luar biasa sekali. Ya, ketika saya di STM tersebut ya, sama kayak teknik nuklir UGM kan satu-satunya perguruan tinggi kedokteran kan. Iya. Di Indonesia ya. Satu kan. Jadi teknik nuklir UGM satu memang harus kami akui bahwa UGM tetap akan konsentrasi membangun program akademiknya kan, karena sarjana gitu. Kami STM lebih banyak fokus ke arah vokasinya kan, vokasi nuklirnya. Itu menarik sekali. Kan waktu itu sempat 2 kali teman-teman dari UGM datang ke STM kan. Terus kami juga ngundang Pak Nopri, ya kan, kita diskusi, kemudian juga Pak Agus, banyak sekali kan begitu kan, Pak Andang juga kan, diskusi banyak. Ya kita sama-sama nuklir, sama-sama punya tugas untuk membangun SDM nuklir, tapi jalannya berbeda, kan begitu. Itu harus komplement, itu kan begitu. Teman-teman itu akan kuat di scientificnya, gitu kan. Akademiknya, kemudian kemampuan mereka untuk engineering itu akan kuat. Nah, kita di teknologisnya kan begitu kan, yang akan support sisi itunya kan begitu. Kebutuhan SDM yang akan berkaitan dengan pemanfaatan, dengan standar, dengan yang begitu kan begitu. Jadi penerapan teknologinya gitu. Betul sekali kan begitu. Makanya saya juga bilang kita tidak perlu saingan sama teknik nuklir UGM, enggak gitu. Kita melengkapi apa yang tidak dikerjakan di sana ya tadi sisi vokasinya kan begitu. Itu kira-kira. Nah, setelah selesai dari STM bulan April kemarin ya sudah balik lagi peneliti lagi kan itu kan. Lab lagi kan, lagi yang dulu folder lama dibuka lagi. Betul. Tiba-tiba pas ini tiba-tiba ditarik ke September kemarin tanggal 1 ke BRIN gitu dan posisi yang ditempatkan juga terkait dengan SDM juga gitu. Jadi memang challenging sekali bagaimana bisa membangun SDM ini, dan ini merupakan sebuah kesempatan karena ke depan memang antara Litbang sama perguruan tinggi akan menjadi semakin kuat ya, semakin erat kolaborasinya. Perguruan tinggi sudah menyiapkan program yang MBKM itu kan, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan Litbang akan mengoper itu untuk semuanya. Jadi mahasiswa S1 bisa menjadi RE, S2 juga bisa menjadi RE, asisten kita kan begitu. Wah, iya, itu akan menarik, Pak. Iya. Dan kita support dari support untuk penelitiannya di situ, ya kan. Tapi kalau mereka bisa di-create kan di situ, S1 di situ, S2 di situ sebagai RE, S3 juga sebagai RE, ya itu nanti by default kalau mereka sudah selesai S3 bisa ditarik ke situ. Bisa ditarik ya, iya. Betul. Matang di situ kan. Begitu. Jadi nggak kayak dulu ketika masuk ke lembaga Litbang
belajar lagi gitu kan, sekolah lagi gitu kan, Iya. begitu. Ya. Oh, berarti karena memang salah Itu satu kira-kira. persyaratan untuk masuk ke BRIN saat ini kalau nggak salah juga harus sudah selesai S3 kan, Pak? Iya. Betul, saat ini Oh ya. untuk peneliti ya, untuk peneliti. Iya, jadi Tapi memang mungkin harus. untuk apa? Mm, Untuk yang apa namanya pekerjaan dan fungsional lainnya juga belum tentu juga butuh S3, mungkin juga cukup S1 dan sebagainya atau S2. Untuk Sebagai ya, peneliti peneliti ya harus ya S3. harus Nah, S3. ya, Betul. ini ada banyak banget yang saya mau unpack sebenarnya, tapi saya coba mau Nah, bahas satu persatu ini, Pak. Mulai dari riset Bapak menurut saya ini menarik karena jujur saya kan bidangnya nuclear reactor analysis, nuclear reactor physics, dan memang salah satu concern dari kita yang peneliti nuklir adalah in the end bagaimana material itu bisa bisa survive terhadap radiasi yang terjadi di di reaktor nuklir gitu. Dan memang sekarang lagi hot juga kan teknologi advance material, teknologi advance material kan sekarang lagi hot topic banget kalau misalnya di nuclear reactor physics gitu kan. Tapi uh, kalau menurut Bapak sendiri sebagai yang peneliti untuk advance material, neutron scattering dan soft condensed matter tadi itu, menurut Bapak apa sih Pak di bidang tersebut, apa sih yang menarik dan kenapa Bapak dulu ingin menjadikan itu sebagai research interest gitu, Pak? yang menarik sebenarnya kalau untuk di skala Indonesia tidak ada yang mengerjakan kan kecuali kita. Oh gitu. Kan jadi unik kan, begitu. Jadi unik di situ apa namanya karena tadi metode ini tidak bisa tidak bisa berada di university kan begitu fasilitas tersebut kan. Nah jadi apa namanya dan ini merupakan sebuah tools baru ya, metode baru karena baru tahun 94 si ini menerima hadiah Nobel ya yang menemukan metode atau yang mengembangkan metode tentang diffraksi neutron dan hamburan neutron tersebut ya. Dan banyak sekali fenomena-fenomena yang yang belum banyak dieksplor ketika metode ini belum ada saat itu ya. Dan saya juga melihat sejak tahun 90 sampai dengan tahun 2020 ini publikasi terkait dengan neutron scattering untuk structural biology itu meningkat sekali 7 kali lipatnya dalam kurun 3 tahun, dalam kurun 30 tahun tersebut. Jadi banyak hal-hal yang baru tereksplor dengan adanya metode ini, kan begitu. Jadi terutama memang di soft condensed matter yang pertama kali tentang terkait dengan teori istilahnya dulu teori Florey ya, artinya kan bagaimana polimer itu di dalam solution itu behavior-nya kan begitu. Behavior polimer di dalam solution itu baru bisa diketahui sekitar tahun 70-an ya, ketika sudah ditemukan small angle neutron scattering tersebut kan begitu. Jadi teori sudah dikembangkan tahun 40-an itu baru bisa terbukti tahun 70-an, 30 tahun kemudian segala macam. Kemudian ada lagi yang liquid crystal system juga demikian, pakai metode spin echo neutron scattering juga baru ditemukan tahun-tahun di akhir-akhir tahun 90-an kan begitu. Jadi banyak hal-hal baru yang tereksplor sebenarnya dengan metode neutron ini. Gitu. Berarti ini topik ini memang masih novel sekali gitu, Pak ya, untuk riset gitu ya. Ya, betul, riset ya termasuk. Ya. Tapi tadi saya menarik. Tadi Bapak sempat mengatakan ini nggak bisa dimasukkan di level university gitu, harus di research center. Itu apakah karena karena safety-nya? Fasilitinya. Oh, fasilitinya ya. Fasilitinya, iya, kan butuh reaktor nuklir kan. Oh iya sih, ya neutron ya sih, apalagi yang bisa generate. Ya, neutron kan. Iya, neutron atau kalau tidak dari reaktor base kan juga bisa berdasarkan spallation source. Jadi akselerator kan. Akselerator yang besar ya. Kemudian bisa menghasilkan neutron akibat dari reaksi spallation kan begitu juga bisa. Gitu. Iya. Kalau X-ray mungkin sudah di lab sudah banyak kan. Iya, sudah banyak. Sudah banyak. Ataupun pakai X-ray yang lebih kuat, pakai synchrotron radiation kan juga bisa. Tapi neutron scattering, neutron source ya, kalau either reaktor ya atau spallation di situ. Iya. Nah, oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian tentang transisi nih, Pak. Tadi Bapak bilang setelah
hampir berapa? Hampir 10 tahun, sekitaran 10 tahun lebih menjadi peneliti, terus tiba-tiba masuk menjadi jabatan struktural gitu, bagaimana transisinya, Pak? Maksudnya kayak dari yang dulu di lab aja, terus habis itu masuk kantor, ngurusin administrasi, saya pikir kayak transisinya akan untuk orang sebagai peneliti apakah nggak overwhelming gitu, Pak, dengan Oh, begitu banyaknya ya, yang harus diurus gitu, Pak? baik. Sebenarnya malah lebih menyenangkan. Karena apa? Karena apa? Bisa melakukan dua-duanya, kan begitu kan? Oh gitu. Dan terus terang memang untuk masalah manajemen harus di backup, ya, di backup sama Mhm, teman-teman yang memang kuat di manajemen, kan itu kan. mhm, Jadi ketika kemarin saya diminta jadi ketua STN di Jogja, mhm, waktu itu Pak Jarod kepala batannya ya, itu iya, kan, Pak Jarod mhm, batannya, saya bilang ketika saya habis dilantik, Pak, saya masih boleh nggak meneliti? mhm, 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 Itu pertanyaan iya, saya. iya, Hal yang sama saya tanyakan juga ke Pak Handoko. Pak Handoko, saya masih boleh nggak meneliti masuk lab selama saya mhm, menjadi sekarang ini? Oh boleh, heeh. silakan. Oh betul, itu aja. Jadi Oh, nice ya. meskipun kita masuk di jabatan struktural, Mhm, sense riset kita itu tidak boleh hilang. mhm, iya, oke, Ya. Karena mhm. saya punya pengalaman menarik ketika saya di Jepang waktu itu. Saya tahu beliau itu adalah deputy chairman ya, deputy chairman-nya JIA. Oh, Yang profesor oke, deputy tinggi, chairman, jadi deputy mhm, chairman ya. Nah, heeh, ketika dia ini datang di suatu seminar seminar saintifik loh ya, bukan seminar kita kan kalau seminar di Indonesia kan kalau pejabat kan hanya buat buka kan kayak iya, begitu. heeh heeh, Ya enggak. Dia mhm, sebagai keynote speaker gitu ke atas sebagai invited speaker. Nah, ketika dia presentasi tentang risetnya dia atau grupnya dia, oh, jadi dia masih terlibat di sempat ya situ kan harusnya, begitu. mhm, Betul. Nah, mhm, itu pun juga yang saya terima dari teman-teman waktu di Korea juga. Jadi meskipun kita sibuk di urusan struktural ataupun apa, tetap harus spend waktu untuk di kegiatan risetnya. Kita gitu. Jadi mhm, tidak boleh hilang, kan begitu. iya, Dan itu mhm, yang tetap tetap mengingatkan kita bahwa terus bisa in touch dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau benar-benar urusan administrasi itu benar-benar akan hilang, ya iya, kan? mhm mhm, Yang saya rasakan sebenarnya ketika saya kehilangan community tersebut, community network scattering, ketika mmm, menjadi mhm, struktural, saya memang agak kesulitan untuk masuk ke seminar ilmiah ya, karena agak susah. Ya, karena mhm mhm, tidak banyak publikasi yang bisa saya siapkan, dan saya kehilangan iya, komunitas itu, kan mhm, begitu. mhm Jadi mhm. mau kembali agak susah sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus perlu di maintain sebenarnya begitu. Mhm mhm mhm. Dan itu Ya, sebenarnya nah sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin gitu ya, Pak, menjadi pejabat struktural, tapi betul, tetap tetap, meneliti itu sebenarnya bukan hal yang betul. mustahil gitu ya. Betul, Mhm, betul, mhm, betul sekali, kan mhm. begitu. Ya, jadi malah kalau saya melihat kemarin ketika saya di STN, saya malah bisa ngajak teman-teman dosen dan teman mahasiswa, kan begitu, Iya, untuk heeh, ke Thailand, kemarin kita eksperimen sama-sama, sebenarnya kan begitu, atau ke mhm, tempat lain sebenarnya. Nah, itu juga menambah ini mereka juga ya, menambah jejaring mereka, kemudian iya, pengetahuan mereka, dan itu juga memperluas juga lah mhm, aplikasi telik-nuklir ke, mhm. ke ke bidang material misalkan begitu. Iya, heeh. Itu sebenarnya. Ya semua orang sama-sama untung lah ya istilahnya dengan Betul, kondisi betul. seperti itu gitu, heeh. Iya, Nah, betul sekali kan mhm. gitu. Terus saya mau coba masuk ke, tadi transisi Bapak sebagai, ketua STTN Batan gitu. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa, ngurusin manusia itu pasti akan jauh lebih susah daripada ngurusin, apa itu namanya, ngurusin material di dalam lab gitu kan. Tapi Ya, iya, tapi betul, ini kita kita ngomong tentang STTN Batan berarti SDM nuklir gitu kan, Pak. Nah, betul. ketika Bapak awalnya yang selalu bekerja sebagai, peneliti dan, menjadi pejabat struktural di, suatu institusi penelitian, lalu pindah ke institusi pendidikan, pendidikan vokasi gitu, apa yang Bapak rasakan berbeda, Pak? Mmm, Eee, Kalau yang dirasakan berbeda tentunya adalah, tujuannya ya. mhm, Tujuan, apa yang harus dilakukannya berbeda, kan begitu. mhm, Karena, kita di STM tujuannya adalah menghasilkan SDM, kan mencetak mhm, SDM yang qualified, kan begitu. mhm, Kalau kita di sebagai riset ya menghasilkan, publikasi atau hasil riset yang qualified, kan begitu, lebih ke arah sana kan. iya, Jadi mhm, kita tidak memikirkan pokoknya penelitian tersebut dikerjakan aja kan sama mhm,
entah mahasiswa apa sama kolega di lab kan sebenarnya begitu ya. Iya. Tapi kita lebih banyak fokus ke arah risetnya kan begitu. Nah, kalau di STM kita akan memfokuskan bagaimana kita meng-create atau menghasilkan SDM itu yang qualified tadi sebenarnya begitu. Itu. Jadi lebih kepada human-nya kan, kepada orangnya kan begitu, kepada pelakunya. Nah, memang itu tidak mudah, tapi saya pikir karena juga gini, S1 itu memang adalah transisi dari lulusan SMA, dari teenager gitu kan ya, menjadi seorang dewasa muda dewasa muda. Yang adults itu ya. Betul. Jadi itu kan yang harus terbangun semua sisi kan gitu kan. Baik misalnya itu kognitifnya, skillnya, kemudian sebagainya kan harus dibangun di situ ya. Jadi beda tantangannya, sedikit berbeda. Nah, hanya saja memang yang kesamanya adalah tadi karena kita tetap masih di dalam di dalam wadah istilahnya saintifik ya, kan begitu kan, tetap keilmiahannya masih tetap ada. Itu mungkin kesamaannya ya, antara penelitian maupun membangun SDM di perguruan tinggi yang terkait dengan masalah teknis kenukliran sebenarnya begitu ya. Jadi akademisnya masih ada, masih overlap di situ kan begitu. Jadi kita bisa diajak diskusi ya tentang hal yang teknis kan begitu. Cuman yang non teknis juga harus digali juga kan begitu kan, mereka juga harus berorganisasi, berolahraga segala macam, itu macam-macam kan. Ya, untuk hal-hal yang non teknis tadi, Pak. Tadi Bapak di awal sempat sebut bahwa at least yang Bapak lihat dari STTN Batan adalah secara umum mengembangkan soft skill-nya itu kan masih perlu ditingkatkan gitu, Pak. Kalau Bapak lihat dulu dari pengamatan Bapak dulu, soft skill apa sih, Pak, yang menurut Bapak itu penting? Bukan kalau yang mungkin bisa diperluas, bukan hanya untuk yang jadi lulusan STTN Batam, atau juga mungkin yang SDM nuklir secara keseluruhan. Misalnya kayak saya kan jatuhnya kan kayak SDM nuklir yang nantinya juga akan masuk workforce di bidang nuklir juga gitu, Pak. Apa sih yang menurut Bapak lihat kayak soft skill apa sih yang sebenarnya perlu menjadi poin utama dan semua SDM nuklir itu harus miliki gitu, Pak? Baik. Mungkin akhirnya saya menyadari ketika sudah berakhir di STTN selama 5 tahun, saya melihat ada satu hal mungkin yang agak cukup krusial. Leadership. Oke. Ya, jadi pada akhirnya saya menyadari bahwa kami di perguruan tinggi ataupun dimanapun ya yang berkaitan dengan pengembangan SDM itu kita seringkali melupakan pengembangan leadership-nya. Oke. Mungkin yang lain sudah mulai terasa, misalkan kerjasama, kolaborasi, itu communication, speaking, segala macam sudah mulai ada. Tapi ternyata leadership itu kenapa? Karena kita harus mencetak mereka ke depan itu 20-30 tahun lagi menjadi leader-leader yang memang punya pengetahuan kenukliran, bisa menginfluence nanti kayak itu yang next generation-nya lagi, ke bawahnya lagi sebenarnya begitu. Jadi tidak sekedar sebagai follower atau pelaku, tapi harus sebagai seorang leader. Iya, oke. Itu. Jadi harus menjadi seorang leader ya di bidang kenukliran, sedangkan begitu. Berarti pengejawantahannya itu harus juga termanifestasi dalam sistem pendidikannya gitu. Berarti dalam setiap mengajar, dosennya juga diharapkan bisa menjadi sosok yang inspiring untuk mahasiswanya, begitu Pak ya juga ya? Betul sekali. Betul sekali. Itu yang membuat mereka termotivasi kan sebenarnya begitu kan. Kemudian juga karena kalau belajar aja sih memang mudah ya. Tinggal ngikutin aja di textbook misalkan gitu benar. Tapi yang tadi itu yang tidak ada di textbook. Iya. Yang menginspirasinya supaya bisa tetap lurus dan konsekuen dan punya sense-nya itu yang susah. Dan berkembang kan itu kan, berkembang bahkan begitu. Karena itu akan bisa berkembang sisi itu kan, tidak akan berhenti. Ya, baik. Makanya sebenarnya kalau saya mikir kalau dalam bayangan saya, kalau saya kelak itu banyak yang sudah saya lihat tuh. Kita ke teman-teman dari Teknik Nuklir UGM itu sempat sudah dibicarakan sih kemarin. Jadi dosen-dosen Teknik Nuklir UGM bisa ngajar di PTN atau sebaliknya kan begitu. Itu jadi akan lebih mudah, lebih cair. Mahasiswa juga sama-sama bisa ketemu dan akan punya mimpi yang sama kan begitu akhirnya. Itu dan
semakin banyak akan semakin kuat, sebenarnya kan begitu. Dan saya yakin itu mungkin juga ya karena sama-sama, maksudnya sama-sama pendidikan tinggi negeri, meskipun institusinya di bawahnya agak beda gitu kan, dan mungkin aja gitu, dan material kuliah dasarnya juga pasti sama gitu, jadi artinya kerjasama itu sangat mungkin gitu. Iya. Saya cuma merasakan itu ketika saya dari semester 7 saya ke PSTA untuk belajar fisika reaktor di praktek di Kartini itu aja. Pengalaman saya berinteraksi sama itu Batan dan STTN dan PSTA itu ketika di situ aja. Memang ada beberapa kayak mata kuliah non destruktif tes yang karena alatnya ada di STTN, kita mampir ke STTN dan sebagainya gitu. Oh gitu, ya, betul, ya. Iya. Sekarang masalah jadi rutin deh, nggak salah ya? Iya, jadi rutin. Jadi rutin ke situ, pakai NDT kan gitu segala macam. Itu tadi kan, artinya saling menginspirasi ya, saling apa ya? Saling supporting, sebenarnya kan begitu. Kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan itu ya bisa menjadi bisa menjadi semakin kuat dan tadi saling mendukung, dan mereka lah sebenarnya menjadi leader-leader nanti ke depan, sebenarnya kan begitu. Betul, sepakat. Terus kemudian saya mau shift topik sedikit nih Pak, berkaitan dengan PLTN dan SDM di Indonesia begitu. Salah satu kritik yang disampaikan oleh masyarakat yang anti nuklir itu adalah orang-orang itu ngerasa bahwa SDM Indonesia itu belum siap gitu Pak untuk membangun PLTN, untuk memiliki fasilitas nuklir yang bisa termaintain dan nggak sampai kayak Fukushima atau amit-amit Chernobyl begitu kan. Kalau menurut Bapak bagaimana Bapak menanggapi kayak kritisisme kayak gini? Kalau soalnya saya sudah terlalu sering kayak dibilang kayak gitu sampai kayak ini saya punya satu default jawaban, tapi kayak saya penasarannya bagaimana kalau Bapak menanggapi hal ini gitu, Pak. Ya, saya bilang tidak salah ya masyarakat menilai kayak begitu ya. Memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah, natural ya, alami ya, bahwa orang kan memang akan selalu mengingat hal buruk ketimbang hal baik, kan sebenarnya begitu. Orang akan lebih ketakutan ya, suatu hal yang kecil ketimbang kemanfaatan yang besar di situ kan ya. Sederhana saja sebenarnya kalau kita bisa melihat, pernah dengar isu kemarin ya di awal-awal tahun 2020. Oh, yang di Tangerang Selatan zat radioaktif ya. Tangerang Selatan itu kan. Yeah. Betul. Kalau mau diukur sebenarnya seberapa sih paparannya? Kan gitu kan. Iya. Harusnya kan sangat kecil. Jauh mau diambang batas itu. Tapi isunya menjadi besar sekali. Kan begitu kan. Luar biasa sekali kan. Wah, gitu. Mungkin dibandingin dengan hal yang lain yang bisa menelan korban lebih banyak itu ya, mungkin orang setelah itu lupa kan begitu kan, nggak begitu banyak membicarakan tersebut kan. Misalkan ada korban, misalkan katakan mohon maaf kalau kan gitu kan, menewaskan 100 orang gitu kan, itu besar sekali kan begitu kan. Ini nggak ada korban kok begitu misalkan itu kan, tapi isunya besar sekali kan begitu. Iya. Nah, itu banyak faktor karena apa? Karena kita selalu melihat sisi-sisi keburukan dari suatu teknologi kan, sebenarnya begitu. Sebenarnya simpel, kalau saya mengkontrol gimana, mungkin mereka juga lupa bahwa sebenarnya kita udah punya 3 reaktor nuklir loh ya. Iya. Kan begitu. Kita udah punya 3 reaktor nuklir. Satu dibangun tahun 60-an ya di Bandung, kemudian tahun 79 ya, tahun 70-an di Yogyakarta, dan terakhir tahun 80-an di Serpong. Kan begitu. Iya. Ya kan? Itu sebenarnya adalah step-step bagaimana kita menyiapkan SDM nuklir PLTN ke depan, sebenarnya kan begitu. Iya. Nah, Serpong itu kan dibangun dalam rangka untuk menuju industri nuklir energi, sebenarnya gitu kan. Makanya dibangun reaktor yang cukup besar di sana, kan begitu. Iya. Dan sekarang sudah beroperasi 30 tahun lebih, kan begitu kan ya. Iya. Gitu kan. Nah, artinya kan begitu. Jadi ketika ada sebuah reaktor nuklir tentu harus disupport dari banyak hal ya, dari sisi keselamatannya ya, kemudian sisi pengelolaan limbahnya, kemudian sisi suplai bahan bakarnya dan sebagainya kan begitu. Nah, artinya itulah experience yang sudah dipunyai oleh teman-teman di Batan terutama ya, dalam menghandle reaktor nuklir sebenarnya di situ kan begitu ya. Itu mungkin orang tidak menyadari hal itu kan begitu ya. Nah, memang untuk real sebuah reaktor PLTN belum ada, betul kan gitu. Tapi sebenarnya tadi kompetensi, kemudian skill, experience segala macam itu sudah kita miliki semua ya. Betul. Iya. Kan, gitu.
Nah, Apalagi sekarang ya gimana? enggak, saya cuma bilang apalagi reaktor Kartini itu sebelahnya mall, sebelahnya mall, depannya kampus. Loh, iya betul betul loh. Saya juga mana pernah lihat yang kemana ke Hongaria gitu kan. Reaktornya di dalam itu, di dalam kampus di tengah-tengah. Jadi Oh bentuknya iya. sangat ini sekali ya, sangat eksotik sekali ya. Kayak Mhm. kayak dome, kayak kubah gitu kan. Oh ya. Hongaria juga punya PLTN gitu kan. Balik lagi Mhm. orang Mhm. juga kita di apa namanya apa tadi membangun SDM itu dengan cara begitu kan, Mhm. dari pendidikannya, di pembelajaran tentang fisika reaktor, apa itu Mhm. reaktor nuklir segala macam. Nah, nanti Iya. setelah itu baru masuk ke arah training yang khusus untuk sebagai Iya. operator reaktornya Mhm. segala macam dan Mhm. sebagainya. Iya. Heeh. Iya. Ya, Iya. Highlight tadi ada training khususnya juga gitu. Jadi nggak serta-merta betul udah punya pengalaman di riset betul reaktor, habis itu punya PLTN, terus habis itu langsung dioperasin aja, pasti ada trainingnya iya lagi gitu. betul Pasti. ya betul Mhm. betul. Makanya kan pasti akan ada pasti ada program untuk pengembangan SDM ketika pemerintah kita sudah menyatakan go nuklir ya untuk PLTN. Mhm. Mhm. 10 tahun ke depan itu kita harus menyiapkan SDM berapa banyak dengan kualifikasi apa segala macam. Nah itu yang kita siapkan Iya. di situ kan. Mhm. Ya. Kan begitu. Nah, ya, oke, switch lagi nih Pak, terkait dengan jabatan Bapak yang sekarang nih, kalau saya Hmm, lihat kan berarti jabatan Bapak sekarang kan jauh lebih umum kan, yang diurusin bukan hanya SDM nuklir, tapi SDM IPTEK nuklir secara keseluruhan betul gitu ya. Jadi kan Bapak betul kan, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah, berarti Bapak itu kan sekarang PLT Deputi Bidang SDM Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK kan ya? Ya, ya berarti itu kan betul membawahi semua OR kan, membawahi semua organisasi organisasi betul riset kan, Pak. Nah, tapi betul betul. heeh, nah itu tapi mungkin saya agak bingung sebelumnya itu, Pak. Saya agak sebelum kita masuk ke ranah yang kayak SDM IPTEK-nya ya, saya sejujurnya agak bingung dengan posisi OR ini gitu kan. Saya hanya lihat di berita gitu kan, oke bahwa ini ada BRIN, di bawahnya ada organisasi riset 8 Batan LIPI BBPT gitu kan. Terus mereka akan bekerja sesuai dengan tupoksi mereka, cuman mungkin strukturnya aja yang agak berbeda, tapi itu sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruhnya? Apakah itu akan menjadi yang ditakutkan kan, apakah itu menjadi suatu hurdle yang baru, menjadi satu rintangan yang baru gitu? Apakah demikian diniatkannya gitu Pak, dengan terbentuknya BRIN-nya itu gitu? Baik, baik, mudah-mudahan saya nggak salah ngomong nih kalau kita ini. Iya. Kalau kita lihat organisasi BRIN itu mungkin mirip dengan apa namanya Kemendikbud ya, Iya. di mana Kemendikbud ada menterinya, yang itu sama dengan kepala BRIN-nya, kemudian ada dirjennya, itu juga akan sama dengan deputi-deputinya. Nah, dirjen kan macam-macam, ada dirjen pendidikan tinggi, dirjen kebudayaan dan sebagainya. Nah, di bawah Dikbud itu kan perguruan tinggi kan. Iya. Jadi perguruan tinggi luar negeri kan ini ke apa namanya pimpinan tinggi kan Mendikbud itu kan. Betul. Iya, iya. Nah, OR ini sebenarnya mirip seperti kayak perguruan tinggi tadi. Oh, I see. Perguruan tinggi Oke, tidak iya. perguruan tinggi tidak disibukkan membuat regulasi atau kebijakan tentang kurikulum pendidikan tinggi segala macam enggak kan? Iya. Betul kan? Nah, itu bagian dirjen tentang pelmawanya misalkan itu yang bertanggung jawab begitu kan? Bikin Iya. kurikulum, bikin pembelajaran. Nah, perguruan tinggi akan menjalankan tersebut kan begitu. Jadi mirip kayak begitu sebenarnya gitu. Nah, artinya apa? Ya tentu kalau saya kayak perguruan tinggi itu diharapkan akan lebih concern ke arah kalau perguruan tinggi ke akademiknya, sebenarnya begitu kan? Dia Iya. tidak diperlu singkat tentang masalah regulasi, kebijakan bagaimana pendidikan tinggi, kemudian kurikulum, standarnya apa, enggak dipusingkan di situ kan. Kita hanya Iya. menjalankan apa yang sudah disiapkan oleh kementerian tersebut, sebenarnya begitu. Ya. Jadi lebih fokus kepada penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri, sebenarnya begitu. Nah, OR tidak akan sama mirip kayak begitu. Nah, ini dalam bayangan saya, dia akan fokus kepada risetnya. Oke. Ya. Ya, tidak direpotkan dengan masalah tadi, hal-hal yang tadi kebijakan bagaimana jabatan fungsional penelitinya segala macam itu jadi dibutuhkan di situ. Mereka benar fokus sehingga mereka benar-benar bisa memikirkan tentang riset-riset yang akan mereka lakukan sendiri, tidak dibebani dengan hal yang tadi sebenarnya begitu. Itu kira-kira gambaran secara umumnya ya. secara sederhananya ya. Ya sederhananya ya. Itu aja kan.
Betul, Heeh. betul. Jadi memang Begitu. ya kalau ibaratnya kalau dilihat secara struktur ya mirip, kalau misalnya mirip dengan PTN berarti ya berarti kepala OR ini nantinya akan bertanggung jawab langsung ke kepala BRIN gitu Pak ya. Nggak ada deputi Betul, lagi betul di sekali. bawahnya gitu. Oke. Enggak, Ya. enggak, enggak. Betul, Hmm, betul. Jadi kepala OR itu bertanggung jawab langsung kepala BRIN. hmm. Gitu, betul sekali. Jadi sama Dan kayak perguruan tinggi. Jadi iya, rektor itu ya ikut kan begitu. iya. Nah, Gitu. nah Nah, sekarang sebenarnya ada beberapa gimana? perguruan tinggi di bawahnya itu punya apa ya? Kalau di ini kan di bawah Kemdikbud kan juga ada beberapa perguruan tinggi kan yang khusus kan. Ya, ITIK, ada ITS segala macam. Masing-masing punya apa? Punya strukturnya khasnya sendiri sendiri, gitu punya ya. kekuatan sendiri. Nah, yang Heeh. punya kekuatan sendiri kan. Hmm, UGM kuat di mana, UI kuat di mana, ITB kuat hmm. di mana, ITS kuat di Iya, mana, kan begitu. iya. Kan begitu. Gitu. Oke. Iya. Lalu masuk ke bagian SDM-nya sih Pak. Saya penasaran sih Pak dengan apa itu namanya, dengan ranah yang begitu luas, Hmm. maksudnya kayak kan yang Bapak urus kan berarti SDM untuk bukan hanya kalau yang dulu mungkin hanya di STTN tapi sekarang udah harus Ya, melebar ke keseluruhan. Saya nggak tahu apakah namanya ganti ya kayak kalau nggak salah ganti OR teknologi nuklir kan ya. ya, Ya ya tenaga nuklir. OR tenaga nuklir terus habis itu ada yang dulunya Ya, 8 BPPT LIPI gitu. betul, Fokusnya betul. akan kemana ya Pak kalau kalau boleh diceritain Pak? Maksudnya kayak eh, apakah akan ada standarisasi gitu kah untuk penelitinya selain dari yang mereka harus lulusan S3 untuk penelitinya atau apakah kayak gimana gitu fokusnya untuk pengembangan SDM IPTEK-nya sendiri di Indonesia begitu Pak? Ya, oke. Kalau kita bicara masalah SDM IPTEK itu tidak hanya peneliti, ya, Mhm, tidak hanya perekayasa ataupun apa namanya, uh, kalau di Batam namanya pengembangan nuklir atau pengembangan teknologi nuklir, ya, mhm. tapi juga dosen, ya, itu adalah SDM IPTEK di situ. Ya, jadi Oke. orang-orang ataupun semua yang melakukan kegiatan riset, ya, Mhm, apakah itu penelitian, pengkajian, ya, kemudian apa pengembangan maupun penerapan yang terkait mhm, dengan masalah sains dan teknologi itu adalah SDM IPTEK di situ, mhm, ya kan. mhm. Nah, tentunya memang betul sekali kita ke depan selain memang harus punya kualifikasi pendidikan, juga punya harus kualifikasi kompetensi, ya. Oke. Mhm, Jadi apa namanya kayak dosen kan juga harus bersertifikasi kan, harus punya mhm. sertifikasi dosen. Iya. Kemudian peneliti juga demikian, kedepannya juga harus punya sertifikasi kan itu. Mhm. Jadi mirip kayak Kemdikbud juga pernah ceritakan bahwa besok ijazah itu sebenarnya hanya sebagai untuk menunjukkan dia itu pernah belajar apa. Tapi sebenarnya dia Oke. bisa apa itu adalah dari sertifikasinya kan begitu, kompetensinya di situ Mhm, mhm. kan Iya, gitu. iya. Mhm, Nah, jadi ke depan memang kita akan mencoba untuk membuatkan standar-standar bagaimana tentang kompetensi dari masing-masing fungsional tadi kan, kan entah mhm. peneliti, entah biasa segala macam, itu akan ada sertifikasinya kan begitu. Jadi Oh, kalau oke. levelnya ini, ya betul Heeh. gitu. Kalau pendidikan kan basic basic pengetahuan dan knowledge kan sebenarnya kan begitu. Iya, heeh. Tapi kompetensi itu kan tidak cukup dari pendidikan. Mhm, iya. Jadi kompetensi itu Mhm, plus ada pelatihannya, plus ada apa istilahnya pemagangannya dan sebagainya kan mhm, begitu. mhm. Outputnya adalah sebuah kompetensi di situ dan itu Oke. bisa Mhm, disertifikasi kan mhm, begitu mhm. Iya. ya. Tapi kalau misalnya saya follow up tentang hal itu, mungkin saya bisa cukup paham lah kalau misalnya sertifikasi dosen gitu kan. Oh, oke. Dosen Hmm. memang ada tugas tugas mengajar, jadi memang seorang dosen harus tersertifikasi tentang bagaimana cara dia mengajar begitu kan. Dan Ya, mungkin cara dia berinteraksi dengan dosen-dosen lain untuk melakukan riset gitu kan. Tapi kalau untuk ya. peneliti, Pak, saya masih Oh, agak-agak kurang nangkep nih tentang standarisasi seperti apa kalau misalnya saya seorang peneliti yang hanya berkaitan dengan komputasi. Saya cuma butuh komputer dan internet, saya bisa jalan riset saya. Sementara yang kayak bidangnya Bapak gitu kan, Bapak harus ke lab gitu kan. Bagaimana cara ya. menstandardisasinya, Pak? Nah, kalau hal itu kan akan terkait dengan masalah ini. Misalkan untuk level peneliti katakanlah ya udah dia segala macam, dia Hmm, harus punya kolaborasi dengan apa misalkan dengan apa dengan institusi lain, misalkan begitu. mhm, mhm. Semakin tinggi tuntutannya nggak akan semakin tinggi. Sudah Oh menjadi begitu. profesor atau menjadi peneliti utama, harusnya Hmm. punya kolaborasi dengan luar negeri, misalkan begitu. Harus Oh bisa begitu. mendapatkan grant, Oke, harus oke. punya grup riset, Mhm, misalkan begitu.
ya kan? Jadi Mm-mm. kita lebih mendorong tadi bahwa kegiatan riset itu bukan kegiatan individu, tapi Oke. kegiatan apa ya? Kegiatan komunitas, kan begitu, kegiatan grup Mm-mm. Mm-mm. kan begitu. Ya. Nah, Heeh. jadi apa namanya? Dilihat dari situ. Jadi tidak lagi kepada cuma dari outputnya saja. Oh, peneliti ini cuma outputnya berapa papernya kan? Enggak juga. Tapi dilihat bagaimana dengan grupnya sendiri berkembang atau tidak kan begitu. Jadi dia juga harus bisa berkontribusi terhadap society-nya ya, lingkungannya, sebenarnya kan begitu. Karena yang dibangun tidak hanya individu, sebenarnya harus society-nya juga, society ilmiahnya juga harus terbangun di situ. Iya. Itulah semakin tinggi, ya tentunya akan semakin tadi yang namanya profesor biasanya harus punya grup riset kan begitu. Iya, betul. Kalau luar negeri kayak begitu kan, ya nggak? Dia punya sekian postdoc, punya sekian PhD student kan begitu. Iya. Betul kan? Nah itu Iya. dia ke sana kan. Nah, Mm. kalau belum sampai ke sana, berarti dia belum kompeten lah untuk Iya. level di situ. Mm. Ya mungkin masih jadi PhD saja atau masih jadi postdoc-nya saja sebenarnya begitu. Mm. Berarti Kebayang gitu. ya berarti nanti ada kemungkinan akan didorong juga setiap orang-orang di dalam OR itu di setiap lembaga organisasi riset itu diwajibkan penelitinya berkumpul dalam suatu grup grup riset begitu kan, jadi mereka bisa ke satu visi yang sama gitu Pak ya. Atau apakah itu sudah pernah dilakukan sebelumnya Pak? Soalnya sejujurnya saya juga ya ini mungkin pendapat saya pribadi karena saya berkuliah di luar negeri, saya bergabung di grup riset sehingga saya tahu bagaimana grup riset bekerja gitu kan. Tapi saya tidak melihat itu di lembaga riset di Indonesia atau bahkan di kampus-kampus di Indonesia gitu. Apakah kemudian itu nantinya akan menjadi suatu dorongan untuk direkomendasikan kayak dosen yang mungkin dia udah menjadi lektor kepala harus punya grup riset, atau mungkin yang udah jadi peneliti utama harus punya grup riset dalam OR-nya gitu, atau seperti apa, Pak? Ya, dalam dalam konsep kami sebenarnya memang akan diarahkan ke sana. Jadi memang karena apa ya? Karena beberapa mungkin sudah berjalan ya. Mungkin kita tidak tahu ya. Jadi mungkin beberapa sudah berjalan grup-grup riset yang yang sudah kuat segala macam juga pasti ada kan begitu kan ya. Nah, memang ya, itu kita dorong. Nah, makanya di lembaga penelitian sebelumnya mungkin ini belum terlalu kelihatan di situ ya kan. Makanya bisa jadi penelitian dilakukan di LIPI ataupun di Batan ataupun di BPT sebelumnya itu bisa jadi overlap di situ kan. Ketiga lembaga tersebut mengerjakan hal yang sama kan begitu. Jadi tidak ada keterkaitan satu sama lain, tidak ada kontak satu sama lain, dan akibatnya tadi kita menjadi spend dana yang besar tapi impact-nya tidak besar kan begitu. Oh, iya. Nah, diharapkan dengan berkolaborasinya ini, berintegrasi ini ya, berarti dengan ini yang sama akan memberikan impact yang lebih besar sebenarnya begitu. Iya. Nah, ini yang kita coba bangun di situ ya, supaya tadi memang kita concern ke arah grup riset kan begitu kan. Itu yang kita coba kuatkan, karena kalau semakin grup riset kuat berarti akan terdiri dari orang-orang yang kuat juga di dalamnya sebenarnya kan begitu ya kan. Tidak sendirian kan begitu. Kan begitu. Jadi akan diarahkan ke sana kan begitu. Dan kalau dari perspektif mahasiswa akan jauh lebih mudah nih. Oh oke, aku minatnya di reaktor fisik. Oke, ada grup riset reaktor fisik di OR yang teknologi nuklir, ke sana gitu ya. Jadi SDM yang muda-muda ini masih udah bisa terarah gitu kan. Dan kalau misalnya emang punya keinginan untuk jadi peneliti ya mereka tahu mulai dari mana gitu. Ya. Betul. Ya. Oke. Ya. Betul sekali. Oke, ini menjadi obrolannya menarik banget, tapi sayang banget harus diakhiri karena waktunya udah cukup larut di Indonesia, jadi aku nggak enak sama Pak Edi. Jadi terima kasih banyak Pak Edi atas kesempatannya untuk ngobrol. Semoga nanti bisa ketemu in person. Saya berharap, soalnya saya juga jarang pulang kayaknya. Jadi semoga nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa kita ketemu in person. Terima kasih, dan untuk yang mendengarkan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.